Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah sarapan hari ini? Iya, ada yang belum? Nanti kalau belum sarapan sama saya di kantin ya, pas istirahat. Oke. Sebelum mata pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Apakah ketua kelasnya hadir hari ini? Ya, hadir. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Amin. Ya. Ya, sebelum mata pelajaran hari ini kita mulai, Bu Guru akan mengabsen kalian. Coba kalian lihat pada sisi kiri, kanan, dan depan belakang kalian, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak masuk kelas? Ada yang izin ke kamar mandi? Tidak ada. Oke, lengkap ya, berarti 30 siswa? Ya baik, alhamdulillah. Kalau seperti itu, maka materi hari ini akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai juga, Bu Guru ingin mengulang kembali materi kemarin yang sudah kita pelajari. Apakah masih ada yang ingat materi apa yang kemarin kita pelajari? Ya, Tasya, apa hayo? Iya betul, tentang toharoh. Apakah masih ada yang ingat toharoh itu apa? Iya, yoga bersuci, benar sekali. Oke, semoga materi kemarin tidak hilang dan tetap diingat ya. Amin. Oke, sekarang boleh kita buka bukunya pada materi bab 3. Bab apa ini? Tentang apa? Ya betul, tentang sholat. Sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu sholat? Ada yang tahu sholat itu apa? Iya, Fatasya, apa itu sholat? Iya, kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu lagi apa itu sholat? Aldi, apa sholat? Iya benar. Iya, perkara yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul sekali. Oke. Sebelum materinya kita mulai, Bu Guru akan memberi kalian waktu 10 menit untuk membaca. Silakan dibaca dari halaman 17 sampai halaman 19. Oke, sudah selesai semuanya materinya, sudah dibaca dari halaman 17 sampai 19. Baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan apa yang dinamakan dengan sholat. Jadi pengertian dari sholat itu sendiri, sholat itu adalah perkara yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Benar tadi yang sudah dijawab oleh teman kalian. Mungkin tadi malam teman kalian sudah membaca terlebih dahulu materinya, sehingga pada pertemuan kali ini ketika ibu meminta pengertiannya apa itu sholat, dia sudah mengerti apa itu sholat sebelum ibu menjelaskan apa itu sholat ya. Iya, Bu Guru ulangi kembali. Jadi sholat adalah suatu perkara yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat itu sendiri adalah salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Nah, ada di sini yang sholatnya bolong-bolong? Masih ada? Semoga tidak ada di sini yang sholatnya masih bolong-bolong. Oke. Sholat itu dibagi menjadi berapa, Bu? Jadi sholat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama apa? Yang pertama sholat wajib dan yang kedua yaitu sholat sunnah. Nah, sholat wajib seperti apa contohnya? Iya betul, sholat yang kita lakukan setiap hari itu juga namanya sholat wajib. Seperti apa? Coba sebutkan. Iya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah itu termasuk sholat yang dinamakan sholat wajib. Ketika kita tidak melakukannya maka kita akan mendapatkan dosa. Nah yang kedua ini adalah sholat
Sholat sunnah. Ada yang pernah melakukan sholat sunnah di sini? Ya, sholat apa? Sholat duha. Itu juga termasuk sholat sunnah. Contoh lagi sholat sunnah apa? Qobliyah ba'diyah itu juga sholat sunnah. Ada lagi? Sholat witir, ya itu sholat sunnah. Sholat taraweh itu juga sholat sunnah. Sholat apa lagi? Sholat apa? Sholat kalau malam-malam. Sholat apa? Sholat tahajud, betul. Itu semua termasuk sholat sunnah. Sudah paham yang namanya sholat sunnah sama sholat wajib? Sudah mengerti? Oke, baik. Kalau seperti itu, apakah masih ada pertanyaan yang mau dipertanyakan oleh Bu Guru? Tidak ada? Oke, tidak ada. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut kepada rukun-rukun sholat. Ya, jadi sholat itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama, betul, niat. Takbiratul ihram. Apa? Yang ketiga, boleh buka buku. Yang ketiga apa? Ya, berdiri. Bagi yang mampu. Selanjutnya, membaca Al-Fatihah. Terus, ya, ruku. I'tidal. Sujud 2, duduk di antara 2 sujud, tumak nina, terus apa? Sholawat, duduk tahiyat akhir, ya betul. Terus selanjutnya sholawat kepada Nabi, selanjutnya lagi tertib, ya betul. Apa yang dinamakan dengan tertib? Ada yang tahu apa yang dinamakan dengan tertib? Boleh membuka buku? Ya, tertib adalah mendahulukan perkara yang wajib dahulu dan mengakhirkan perkara yang wajib akhir. Jadi nggak boleh ketika kita sholat maka rukunnya tidak teratur. Ketika rukun yang pertama adalah niat, maka niat harus menjadi rukun yang pertama kita lakukan ketika sholat. Ya, bagus. Setelah niat, selanjutnya rukunnya apa? Iya, takbiratul ihram. Tidak boleh takbiratul ihram itu dilakukan sebelum niat. Dan niat tempatnya di hati. Jadi ketika kita takbiratul ihram bersama dengan niat di dalam hati, selanjutnya kita takbir lalu membaca Al-Fatihah. Ya, oke, bagus. Baik, kita buka halaman selanjutnya. Pada poin C, apa itu tulisannya? Iya, syarat-syarat sahnya sholat. Bagus. Ya, boleh disebutkan satu-satu bareng-bareng ya. Oke, yang pertama, ya, suci dari hadas besar dan kecil. Jadi ketika kita melakukan sholat, maka kita harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Hadas besar seperti apa contohnya? Haid, nifas yang dilakukan oleh perempuan saja, yang laki-laki tidak ada haid dan nifas. Ya, kalau hadas kecil, kentut, sehabis pipis, apalagi memegang yang bukan muhrimnya. Ya, bagus. Oke, syarat sahnya sholat yang kedua apa itu? Beragama Islam. Jadi kalau kita tidak beragama Islam maka tidak diwajibkan untuk sholat. Seperti itu. Semuanya beragama Islam ya. Ya. Oke, yang ketiga apa itu syarat sahnya sholat? Menutup aurat. Jadi ketika kita melakukan sholat maka aurat kita harus tertutup semua. Auratnya perempuan dari mana sampai mana? Ya, auratnya perempuan semua bagian tubuh kecuali 2 bagian, yang mana saja? Telapak tangan dan wajah. Nah, untuk laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Bagus sekali. Oke, yang keempat atau syarat sahnya sholat yang selanjutnya apa? Balik. Oke, ketika kita masuk pada usia balik, laki-laki ataupun perempuan harus yang namanya tidak boleh meninggalkan sholat. Ketika kita meninggalkan sholat maka kita akan mendapatkan dosa, betul. Ya, menggantinya dengan cara apa?
mengkodok sholat tersebut. Jadi diusahakan kepada kalian-kalian yang sudah masuk pada usia balik tidak boleh meninggalkan sholat ya. Ada yang masih bolong-bolong sholatnya? Ada? Semoga tidak ada yang sholatnya masih bolong-bolong ya. Ya, oke. Untuk yang selanjutnya, syarat sahnya sholat apa? Berakal sehat. Maksudnya berakal sehat gimana, Bu? Jadi maksudnya berakal sehat ketika kita sholat tidak boleh dalam keadaan gila. Jadi ketika kita gila maka tidak sah kita melakukan sholat. Nah, selain gila apa, Bu? Tidur. Iya. Tidur itu juga hilangnya akal. Jadi ketika kita tidur, gak mungkin kita tidur terus kita sholat ya kan? Nah, apa namanya kalau tidur terus bangun? Ngigo. Gak mungkin kita ngigo sholat terus sholatnya sah. Tidak boleh. Kalau kita ngigo terus kita ngigo sholat, apakah sholatnya sah? Tidak, karena itu akalnya tidak sempurna. Jadi ketika kita sholat, kita harus berakal sehat dan akalnya sempurna gitu. Paham? Ya. Oke. Selesai sudah. Apakah masih ada yang perlu dipertanyakan? Kalau masih ada yang dibingungkan, boleh dipertanyakan. Ada yang mau tanya? Siapa? Boleh, Doni? Mau tanya apa? Ya. Oh iya ya. Oke. Jadi Doni bertanya seperti ini. Bu, kita punya wudhu. Abis itu kita duduk terus gak sengaja ketiduran. Apakah wudhunya batal? Batal. Kok batal, Bu? Kan tidurnya sebentar. Iya gitu. Ya, walaupun kita tidurnya sebentar, tetapi itu juga membatalkan wudhu. Salah satu syarat yang membatalkan wudhu itu adalah hilangnya akal. Jadi kalau kita ketiduran 1 detik pun, maka wudhunya batal dan harus wudhu kembali untuk melakukan sholat. Pinter gitu ya. Tapi dikecualikan ketika kita ketidurannya misalkan kita duduknya sila. Duduk sila. Habis itu ketika kita ketiduran tapi pantat kita tidak bergeser sedikit pun, maka di situ wudhunya masih bisa dikatakan sah. Nah, seperti itu. Tapi tidak itu ya, keluar air liur ya. Nah, tapi kalau keluar air liurnya harus dibersihkan. Nah, alangkah baiknya kita wudhu kembali supaya tidak ada rasa ragu di hati kita. Apakah wudhu saya masih sah ya untuk sholat? Apakah wudhu saya batal ya? Alangkah baiknya kita wudhu kembali. Apa susahnya sih wudhu ya? Ya, ada yang perlu dipertanyakan lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi yang masih dibingungkan mengenai materi tentang bab sholat ini? Tidak ada? Ya, kalian minta tugas atau tidak? Tidak ada yang minta tugas. Oke, di sini Bu Guru karena Bu Guru baik hati dan tidak sombong, karena kalian tidak meminta tugas, maka di sini Ibu Guru tidak memberikan kalian tugas PR. Tetapi Bu Guru membagi kalian menjadi beberapa kelompok, sehingga pada kelompok tersebut Ibu kasih satu materi, sehingga materi tersebut perlu didiskusikan dengan kelompok kalian. Dan pertemuan besok Ibu Guru meminta kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan kalian dengan kelompok kalian. Oke, baik. Ya. Anaknya 30, maka di sini ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok ada 10 anak, dan materi-materinya
Bisa kalian buka di situ, ada tugas kelompok pada halaman 20. Ya, pada halaman 20 tersebut ada satu tugas kelompok, di mana tugas tersebut sudah ada beberapa materi dan materinya pas, ada 3 materi, satu untuk materi kelompok 1, nomor 2 untuk materi kelompok 2, dan nomor 3 untuk materi kelompok 3. Oke, baik sekali kan Bu Guru memberikan kalian tugas yang bisa dibilang ini bukan tugas tetapi belajar bersama-sama ya. Tidak ada tugas, ini bukan tugas. Ya, ini tugas bersama, bukan tugas pribadi. Ya baik, karena waktunya sudah habis, maka di sini Ibu Guru akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan besok bisa bertemu dengan Ibu Guru kembali. Oke. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tugas kelompoknya dikerjakan dengan baik. Oke, Bu Guru tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.